dulu Pak, dari Vulgata baru diterjemahkan ke Yunani lagi, diterjemahkan lagi ke bahasa Jerman, diterjemahkan lagi menjadi bahasa Inggris, baru kemudian itu menjadi LAI Bapak gitu. Oke, sudah. Yang Nah, makanya ada silakan. satu Yohanes 5 itu yang dibilang ada 2 ya 3 yang memberi kesaksian di langit itu buat. Ya, Itu saya nggak pakai itu bro. Jadi gini kawan ya, saya memang untuk ya yang sekarang ada itu yang pakai dibantu oleh terjemahan LAI. Tetapi terjemahan LAI tidak saya gunakan 100%. Ada hal-hal di dalam teks-teks tertentu saya kritis, saya bandingkan dengan sumber yang lebih kredibel lagi. Dalam hal ini adalah Paleo Hebrew. Kalau bro berbicara Tanak itu kan tentang Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Gitu loh. iya, iya. Lalu kenapa bro seolah-olah mau menggiring saya ke Septuaginta? Saya bukan pemuja Septuaginta. Bukan, tapi Bapak mau muja atau nggak muja Septuaginta, Bible yang Bapak pegang sekarang LITB itu asal muasalnya dari Vulgata yang mana diterjemahkan dari Septuaginta gitu loh Pak. Iya, Bapak gini harus ya. tahu dulu ini. Ya, Nah, jadi bro poin saya dengar adalah, dulu. nah sekarang gini, nah Bapak sudah bicara, saya minta waktu bicara lagi. Ya. Jadi poin saya adalah Tanakh yang ditulis oleh orang-orang Yahudi inilah yang punya otoritas untuk menafsirkan ayat-ayat dalam Tanakh Pak. Pertama itu ya. Oke, nggak ada Nah, itu Tuhan berkata demikian. Sebentar. Ada dalilnya tuh ulangan. Sebentar ya Pak Malikil ya, Pak Malikil Iya, sebentar ya. silakan. Saya baru sedikit loh Jadi- bicara langsung dipotong. Bukan, tadi kan saya sudah bicara, Bapak sudah menjawab. Bukan, Bapak saya sekarang nggak saya sampai semenit bicaranya langsung dipotong. Oke, sekarang saya kasih Bapak 2 menit, 3 menit silakan. Oke, jadi begini ya. Jadi saya itu bukan secara totalitas juga percaya terjemahan LAI. Jadi saya juga kritis dengan terjemahan itu, bro. Jadi referensi saya di dalam setiap terjemahan yang saya baca itu selalu kepada Masoretik atau Paleo Hebrew gitu. Jadi kalau bro menuduh saya adalah 100% LAI, ya tentu nggak begitu. Mungkin bro baru sekarang diskusi dengan saya karena saya juga sering mengkritik LAI ya. Nah, lalu tentang apa ya? Sebenarnya ini sudah terlalu jauh, sudah merambat kemana-mana diskusi kita. Harusnya on the track diskusinya. Gitu loh bro. Pastikan aja bro mau bawa kita kemana supaya ada nilai edukasi dalam kita berdiskusi. Tidak kayak itu menjalar kemana-mana dong. Gitu. Oke, silakan. Oke, sudah Bang Malikil. Silakan. Nah, Masoretik abad keberapa Pak ditulis ya Pak? Buat ke-10. Abad ke-10. Itu udah berapa ratus tahun sejak Septuaginta Pak? Gitu maksud saya. Ya, Nah, jadi oke. Terus? nah, sekarang saya jelaskan lagi Pak, saya jelaskan lagi. Jadi yang namanya Tanakh itu ada orang-orang yang menyusun dan menulis, maka orang-orang yang menyusun dan menulis itu yang punya otoritas untuk menafsirkan ayat-ayat di dalam Tanakh. Jadi tidak serta-merta penafsiran orang-orang yang menyusun dan menulis Tanakh itu sama dengan penafsiran orang-orang yang mengoreksi Septuaginta dan Vulgata dan seterusnya gitu loh Pak. Maksud saya gitu. Jadi kalau tadi saya bilang, kalau Pak Malikil menganggap Yohanes 2:19 sebagai penggenapan daripada Yesaya 8:14 karena Bapak sudah terpengaruh oleh orang-orang yang mengoreksi Septuaginta. Sehingga Septuaginta itu diterjemahkan seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Itu ya pernyataan saya. Nanti Bang Billy bisa tolong konfirmasi ke saya omongan saya ini benar apa enggak gitu. Silakan Bang Billy. Sebentar, gini. Tadi kita tidak membuka Septuaginta kitab Yesaya. Ya, kita tidak buka Septuaginta. Jadi nggak ada relevansinya kalau dihubungkan ke Septuaginta. Itu pun ya, kalau di Yesaya 8, kalau saya bawa kepada Paleo Hebrew itu sama kok. Sama Oke. teksnya. Nah, silakan. Oke, kalau menurut Pak Malikil, Yesaya 7:14 itu buat Yesus bukan Pak? Kemana-mana ini bro diskusinya. Enggak. Ini karena saya ingin membuktikan kepada Pak Malikil bahwa pemahaman Bapak itu berasal dari Septuaginta yang sudah dirubah-rubah pemahamannya gitu Nah, Pak. karena saya 7, 8 itu masih nyambung nih.
Gitu. Iya. Kepada ibunya Jadi- nama Immanuel. Iya, maksudnya gimana ya? Kawanku ini, kawan Osep Ini, Bang. dan Dondi itu tidak bisa berargumentasi dengan apa yang ditanyakan. Padahal saya menjawab loh. Harusnya kawan-kawan ini, Iya. sebentar bro, sebentar gini ya. Kawan-kawan ini kalau memang ya memahami apa yang kita diskusikan, tentu bisa menggugurkan apa yang saya bawa dengan pembanding ayat. Bukan kita lari di satu, pergi ke satu, kejar-kejaran bro. Sampai pagi nanti sampainya di Bondowoso, Kalijodo, terus kemana Nah. lagi kita? Iya, kemana-mana nanti bro. Bukan. Nah, Bukan. Ah. Gini Bang, kalau Abang Malikil mengamati gaya bicara saya dan mengamati pertanyaan saya, Bang Malikil akan paham. Saya sebenarnya sedang memberikan kesempatan kepada Bang Malikil untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Yotevave. Oke? Makanya tadi saya berikan kesempatan Bang Malikil untuk menunjukkan Yesaya 8:14, menunjukkan Yohanes 2:19. Tetapi saya tadi kan sudah menyatakan bahwa Bang Malikil tadi menganggap Yohanes 2:19 adalah penggenapan daripada Yesaya 8:14 itu dari gereja, Bang. Dari gereja yang sudah menganggap bahwa Yesus dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan yang punya tanah itu bilang tidak ada nubuat untuk Yesus, gitu loh maksud saya. Jadi bukan berarti saya mau mengajak Bang Malikil kemana-mana, bukan. Tetapi kan tadi saya bilang Bang Malikil mau percaya bahwa Yesus Yotevave itu adalah haknya Bang Malikil. Saya tidak mengutak-ngutik gitu ya. Tetapi di sini saya mencoba membuktikan kepada Bang Malikil bahwa yang lebih punya otoritas untuk membuktikan atau menafsirkan Yesaya 8:14 itu untuk sebagai indikasi bahwa Yotevave akan menjadi manusia atau bukan itu orang-orang Yahudi, Bang. Gitu loh. sudah. Ya. Jadi silakan. gini bro, jadi soal tafsir menafsir itu saya agak geli mendengarnya. Gini, karena saya meyakini Tuhanku itu cerdas ya. Dia tidak membiarkan manusia itu terombang-ambing ya, dengan apa yang dia firmankan, dengan petunjuk yang dia berikan. Itu Tuhanku, itu pemahaman saya. Nah, dalam hal ini bro, kan sudah beberapa dalil nih, mulai dari Matius 4 ayat 7 tentang pengakuan Yesus itu adalah Yotevave, lalu masuk ke Yohanes. Banyak, tetapi semua dalil itu tidak pernah diterbantahkan, tetapi merembet kemana-mana. Jadi begini, kalau memang mau membangun diskusi, coba kita fokus ayat apa yang kita bahas dan silakan bawa pembanding untuk menggugurkan apa yang saya argumentasi yang saya bawakan. Begitu. Jangan Udah kita gugur. Oke. sebentar, Udah bentar. gugur satu. Tadi satu udah gugur. Apanya yang gugur, Sip? Aku lah dia. Itu Anihu Oke, kamu bilang oke. Anihu Tuhan. Iya, Udah iya, gugur iya. itu. Ya, oke. Oke. Gampang itu. Nanti kita Oke. bisa jelaskan. Izin ya. Sebentar. Izin ya Bang ya. Oh belum. Oke. Iya. silakan. Oh, silakan. Udah cukup. Oke, sekarang saya kan tadi memberikan kesempatan Bang Malikil untuk memberikan ayat-ayat. Tadi Bang Malikil memberikan dari Yesaya, memberikan dari Yohanes. Saya sudah menyatakan bahwa itu adalah cocokologinya orang Kristen kepada PL karena hampir 1000 ayat yang dikutip oleh penulis-penulis PB dari PL. Sekarang kalau Bang Malikil menganggap bahwa Yotevave bisa menjadi manusia, maka artinya Bang Malikil sedang berkontradiksi dengan bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Oke. Kalau Bang Malikil bilang bahwa Yotevave, entah itu literal, entah itu kiasan mengenai tempat kudus, itu adalah karya daripada orang Kristen, Bang. Oke, udah. Tetapi kalau Bang Malikil mengatakan Yotevave bisa menjadi manusia, artinya Bang Malikil sedang menentang bilangan 23:19. Oke. Silakan Bang. Oke, Anda masuk ke bilangan. Jadi di bilangan di situ yang dikoreksi bukan rupa, ya. Yang dikoreksi bukan rupa, yang dikoreksi itu adalah sifat. Elohim, Lois, ya di situ bukan Lo Adam ya. Lois, ya. Bukanlah laki-laki sehingga ia berdusta, sehingga dia bertobat. Jadi yang dikoreksi itu sifatnya bukan rupa, bro. Kalau rupa kan Elohim ya di dalam iman kekristenan ya iman kekristenan. Walaupun Osep gak percaya kitab Kejadian 5 ayat 1, Elohim menciptakan manusia itu menurut rupanya. Gitu. Selem Demut itu Bukan Selem Demut, itu Bitmut.
Iya, itu artinya bukan toar. Kalau toar itu fisik, ya kayak misalnya waktu Yusuf dibilang cantik rupanya, itu memakai bentuk katanya toar. Jadi untuk fisik, kalau Tuhan itu punya fisik, maka akan berbunyi toar, bukan Temuna. atau demut. Enggak, kita buktikan aja. Iya, silakan. Toar. Nah, Ya, tunggu bentar. Toar. ya. Kita diskusi santai ya, kawan-kawan ya. Santai bro, santai Oke. bro. Umar, Kejadian keadaan gimana Umar? Aman? kejadian 39 ayat 6. Silakan. Sebentar. Bentar ya, sebentar saya buka. Nah, Kejadian ini baru bentuk fisik ya, kalau bentuk tubuh jasmani. Nah, iya, kejadian berapa? nah, kejadian 39 ayat 6. 39 ayat 6. Hmm. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya, elok Vive. parasnya. Nah, Vive terus toar. Nah, vive ya artinya ganteng ya, kalau cowok ganteng. Toar itu penampilannya, fisiknya. Gitu. Iya, Jadi terus? vive toar itu artinya cantik penampilannya, parasnya. Kalau Tuhan mau dibilang Tuhan mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita, bahwa Tuhan itu ada rupanya sama seperti manusia, itu secara tekstual gagal. Oke. Gitu. Sekarang gini Yosef, sebentar ya. Umar. Lalu pahami dulu kata toar ini. Toar ini. Iya, saya paham. Iya. Sekarang gini. Umar, bisa besarkan leher saya, Umar? Oke. Halo, Umar. Aduh, kameranya kebalik ya. Umar. Stasono ini Umar ya. Umar. Atau kamu buka kejadian 5 ayat 3. Coba kamu jelaskan. Tahu, ngana ulang-ulang itu di. Bukan. Yang kamu pahami kan kejadian 5 ayat 1, kejadian 5 ayat 3. Coba. Gini. Kita bawa dulu ya. Tahu yang selem sama demut. Iya. Bukan Itu sebelum Nana demut. pelajari, kita orang pelajari itu. Aduh. Sebelum Nana belajar, kita udah belajar ini semua. Iya, terus apa? Kalau mau fisik, kalau Tuhan itu membentuknya pakai kata toar, bukan selem atau demut. Oke. Di dalam Ulangan 4 ayat 12 pernah baca toh? Ulangan. Tahu. Ya, sebentar ya. Pelan-pelan ya. Ulangan 4 ayat 12. Ayat 15 juga boleh. Ayat 12. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar. Temuna. Tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Jadi rupa juga temuna toh. Oke, rupa juga temuna itu rupa. Nah, kenapa saya bawa itu? Benar itu. Berarti Tuhan tidak berbentuk rupa dong. Iya, santai Iya. ya. Santai. Saya hanya bawa pembanding. Nah, kalau kita mau main temuna, gampang. Nah, gini, saya mau buktikan ini dulu, Chef. Ya. Saya harap kamu kasih pandangan Kita kamu. nggak ke temuna, kita ke toar. Perbandingan kita bukan antara. Iya, karena rupa dalam Ibrani kan dari berbagai macam bahasa, dari berbagai kosakata diartikan rupa. Ya, kamu tahu apa tentang bahasa Ibrani? Aduh, kok jangan begitu. Kalau toar itu berbicara spesifik. Lihat tadi, vive toar. Vive artinya ganteng. Iya, Toar itu spesifik. Jadi rupanya itu menawan, ganteng. Itu spesifik. Tuhan Kalau itu soal tidak punya rupa, Tuhan itu tidak ada rupanya. Aduh, Osip Mana sih? santailah. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu ia memberi nama Set kepadanya. Nah, ini. Jadi Set ini yang sering salah. Iya, Nah, oke. Terus lanjut. Ya. Oke, jadi Set ini rupa dan gambar itu dalam konteks apa? Seperti Adam. Rupa dan gambar ini, silakan. Ibrani lihat apa? Oh, Selem Ibrani. atau demut atau iya dong. Bitmuto. Oke. Ayat 3 ya. Oke, santai ya, santai. Jadi bitmuto. Nah, nih.
Ini kejadian 5 ayat 3 ya. Bit mutof. Kejadian 5 ayat 3. Ya, bit mutof ke salmo. Ya, bit mutof. Ya, menurut rupanya. Nih. Nah, sekarang kamu bisa nggak kasih pandangan? Saya tidak butuh ini ya. Kamu kasih pandangan aja. Jadi di sini kejadian 3 ini, rupa dan gambar Adam ini rupa seperti apa yang kok itu sama dengan jadi, set. Oke. Silakan. Kata demut pertama kan nase Adam nah coba gue tuh Ya, apa silakan. ayatnya berapa, kejadian berapa tuh? Kejadian Ada kita 5 bersama ayat 3. manusia segambar. 5 ayat 3. Lalu kejadian 5 nase Adam bet salmenu kitmotenu itu itu pemahaman kami soal itu sejauh sebelum ada kekristenan. Iya. Itu adalah apa sih apa yang disebut gambar itu? Tadi ibaratnya deh biar nggak lupa. Kejadian 5 ayat 5 ayat apa? 5 ayat 3. Ayat 3. Oke, ya enggak. Oh, bukan yang ini yang dari awal itu kata-kata ya kejadian 2 apa 1 itu yang 1 ayat 26. 1 ayat 26. Iya. Nah, dari situ nih asal usulnya sebenarnya. Hayomet Elohim nase Adam bet selmenu kitmotin. Oke. Saya terangkan ya. Jadi menurut Khatam para sekolah orang-orang cerdas pintar kami ya. Ya, monggo silakan. Cendekiawan. Silakan. Ya. Kata selem di situ apa sih yang membedakan kita dengan makhluk lain seperti binatang? Apa? Intelektual. Cara berpikir, cara kita menganalisa sesuatu. Itu yang membuat kita sama dengan Tuhan, dengan malaikat. Ya. Itu. Tapi kalau Tuhan itu bentuk fisik harusnya malaikat to'ar di situ. Gitu. Yang perlu aku disampaikan ialah kata selem dan demut di situ. Ya, selem artinya adalah intelektual apa sih? Intelektual analisis gitu. Jadi ketika kita akal saya punya akal tidak seperti binatang, itu yang membedakan kita dengan binatang. Akal yang diberikan Tuhan kepada kita itu akal, dan persamaan kita dengan Tuhan apa? Mencipta. Kita bedanya Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita juga memiliki sifat yang sama seperti Tuhan menciptakan. Itu yang dimaksud dengan kata selem di situ. Nah, Bit mutof? kurang lebih begitu. Untuk demut enggak, isinya dulu. Bit mutof. Bit mutof di situ, bukan demut. Enggak. Ya, itu soresnya. Iya. Lalu yang perlu diambil itu itunya apa? Sores. Akar katanya. Akar kata, silakan. Oke, Itu silakan. untuk selem ya, selem. Terus sekarang yang demut, tunggu. Itu dikupas habis kemarin tuh sebenarnya waktu itu ngana ada, cuman kan Enggak ada panggil. Kejadian jadi mesti buka lagi nih, aduh. Ya. Panjang lah. Oke. Jadi panjang. Jadi sebenarnya penjelasan kamu oke, lanjut silakan. Iya. Jadi kata selem ya di situ sekali lagi itu bukan merujuk kepada gambar yang benar-benar fisik, tidak. Karena kalau mau pakai fisik katanya toar. Ada banyak lagi yang menyebutkan kata untuk fisik itu memakai kata toar dalam bahasa Ibrani-nya. Gitu. Nah, kalau Tuhan mau dibentuknya seperti ada fisik ya, ada tangannya, ada matanya. Itu gagal dalam pengajaran Judaism. Tapi kalau Kristen mau begitu silakan. Tapi itu tidak nyambung sama sekali dengan paham aslinya. Karena akan bertabrakan dengan apa? Tidak ada orang yang melihat aku bisa hidup. Ya, sudah. Terus belum dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu rupa pun tidak. Jadi Tuhan tidak punya wujud, tidak punya seperti manusia begini. Tuhan tidak punya wujud dengan pemahaman kamu itu bertabrakan. Jadi kamu pahami sekalipun ini adalah suatu kata kesatuan bit mutof, tapi kamu pahami dari soresnya ya, nggak masalah. Nah, saya kembali lagi kepada ulangan, nggak masalah.
Ulangan 12 tentang rupa adalah temuna. Dengan sama juga 15, hati-hati sekali sebab kamu tidak melihat suatu rupa. Betul? Rupa pada hari Tuhan. Berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api. Benar? Rupa. Oke, coba kita lihat ulangan 4. Sebenarnya Ayat. itu image ya, sebenarnya image itu sebenarnya. Apa? Jadi itu diartikan sebagai citra itu, kalau nggak salah ya, di Alkitab yang baru nih. Oke. Jadi udah bukan Nggak apa-apa, nggak apa-apa. jadi Kita citra. lihat. Nah, ulangan 4 ayatnya yang ke 12 15 ya. Kayaknya sama sih bunyi ayatnya. Ya, saya harap Osep konsisten ya dengan narasi, nggak boleh berubah ya. Oh jelas, Oke, karena kan good. kalau untuk fisik itu toar, Good, itu kan udah ada buktinya tadi. Jadi temuna rupa bukan bentuk. Image, Temuna kan bentuk rupa. citra. Enggak. Bentuk rupa loh. Kan di dalam Enggak gini. dong. Gini, Di dalam image Keluaran, kan- sebentar. Di Iya, dalam iya. Keluaran, jangan membuat sesuatu patung dalam bentuk rupa apapun. Itu pakai kata temuna juga. Oke? Oke. Nah, oke, santai ya. Jadi rupa bentuk. Nah, ayatnya ke 15 saja ya. Kita lihat apa. Kalau 12 kan temuna juga. Hmm. Oke. Oke. Sorry, 12. Ntar siap salah tindis kita. Berat pak kita kalau ini Bible Hub, laptop atau apa tahu. Oke, nih. Bentar ya. Tapi ayat 15 dulu ya. Ayat 15. Oke ya. Kita lihat ya. Wanis matem meot lana sapoken raitem kal temuna. Firm, rupa ya. Temuna, benar? Coba cek toar di situ. Itu kan sumber Kristen itu, Bible Hub. Oke, cek apa? Toar. Bentar ya. Toar bisa nggak hurufnya? Nggak ada, kamu aja kalau boleh. Atau ini Paleo Hebrew Jo, boleh? Tunggu Hah? ya. Paleo Hebrew Jo ya? Boleh, Oke, Paleo Hebrew Jo ya. Oke. 39. Sebentar. Ayat berapa tadi? Temuna ulangan 4 ayat 15. Kalau ayat 12, aduh, bentar. Ayat 6 coba, 39 ayat 6 coba. Tunggu, di ulangan dulu ini udah buka. Ulangan 4 ayat 12. Itu apa? Ulangan 4 ayat 12. Oke. Spot hevafe sao utemuna sama juga ya, Rasul. Ya coba Ya. sekarang cari itu toar di situ. Apa itu? Itu kan Sebentar. contoh. Sebentar. Kamu setuju nggak ini rupa adalah bentuk? Ya, temuna ini kan. Contoh ayat 12. Lalu berfirmanlah Yotefafe kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Kamu sepakat nggak rupa ini Iya. wujud bentuk? Bisa sepakat, Bob. Sepakat, Berarti oke. Tuhan tidak ada berarti Tuhan tidak ada wujudnya ya? Bukan tidak ada rupa di sini, tidak ada rupa yang dilihat. Iya, berarti Tuhan tidak ada rupanya. Setuju? Bukan, Osep. Jangan begitu, Osep. Gini, Loh. kita baca lagi ya. Sebentar. Anda kan menulis, Anda kan Loh. berkata tidak dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa pun tidak. Setuju? Tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Jadi bukan berarti Iya, Yotefafe setuju. tidak punya rupa. Benar? Tidak kelihatan nggak? Iya, artinya tidak ada rupa yang dilihat. Itu loh, Osep. Iya, berarti Tuhan itu tidak ada rupanya kan? Tidak bisa Itu dilihat. kesimpulan kamu. Sebentar, Osep. Loh. Gini. Entar Loh, dulu, Osep. baca ulang. Oke, baca ya. Lalu berfirmanlah Yotefafe kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar. Ya, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Berarti Nah, rupanya kelihatan Kalau tidak? begitu, Ya, sebentar. Yotefafe itu ada rupanya atau tidak? Gitu aja Pak. Sebentar. Oke, sebentar ya. Poinnya Oke. di situ. Aduh, sebentar lah. Iya, Osep, santai. Jadi di sini bukan mengatakan Yotefafe tidak punya rupa, tetapi tidak ada rupa yang terlihat. Itu dengan dasar kata. Tidak ada rupa ya? Aduh, Tidak ada rupa kan jelas tidak ada. sebentar, Osep. Ini dengan kata dasar temuna. Nah, sekarang begini, Osep.
Oke, gini Osep ya. Kita buka. Saya buktikan YTVP punya rupa loh. Loh, Osep kok begitu? Osep, kita lagi studi kata ini Osep, santailah. Oke, nah di dalam bilangan 12 ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia Musa terus terang, bukan dengan tekah-teki. Dan ia Musa memandang rupa Tuhan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, sekarang kita cek memandang rupa di sini menggunakan kata apa? Gitu ya, itu logiknya. Oke, bilangan 12 ayat 8. Oke. Kalau P, iya, P, L, P, ya. Adep, adaber, bo, umare, velo, behidot, utemuna. bilangan 12 ayat 8. Utemuna. Oh, sama utemuna rupa YTVP. Tuh. Sabar. Oke. Belum. Saya harap kamu konsisten. Ya, sekarang kamu konsisten juga. Kamu kan tadi udah mengatakan, Ya. kamu konsisten. Kamu mengatakan Enggak, aduh, Osip kok nggak ngerti bahasa sih? Ya silakan, jelaskan. Oke. Aku senang banget orang saya mau ngomong gantian. Ya silakan. Nah, lanjut. kamu harus silakan. konsisten ketika Iya, kamu jelas. membaca. Saya konsisten pasti itu, Osip. Iya. Jelaskan. Kamu harus konsisten ketika kamu membacakan kitab yang sudah jelas sekali kamu bacakan bahwa dari tengah-tengah api kalian mendengar suara saja, tapi satu rupa pun tidak. Jelas itu. Sudah jelas. Nah, sekarang kita mau cek itu. Aduh, lama lagi nih P5 apa namanya? Sevaria. Bentar. Bilangan berapa itu? 12 ayat 8. Lanjut dulu. Kita lagi Ya. ini. Oke, saya lanjut ya. Oke. Saya izin bicara Pak. Izin bicara Pak. Silakan. Oke, ya. Jadi kalau saya mendengar dari setiap argumen dari Pak Malikil, saya melihat bahwa Pak Malikil ini lebih banyak memandang kata-kata atau ayat-ayat di dalam Tanakh itu sebagai ayat-ayat yang literal. Betul ya Pak ya? Iya, Saya memang. minta konfirmasi Pak Ya. Malikil boleh? Iya, memang di situ ayatnya literal. Nah, Oke, Bapak konsisten ya. Jadi kalau Bapak memandang itu sebagai literal, apakah Hashem atau Adonai ini, Tuhan yang Maha Pencipta ini, kalau dikatakan punya bulu kaki, bulu paha gitu, apakah literal juga? ya kita kan lihat ayatnya, Pak. Gimana sih? Nggak boleh juga begitu. Iya, coba silakan lihat coba. Iya, nggak boleh juga Enggak, begitu. saya harus mengikuti pola pikir Pak Malikil. Karena Pak Malikil menganggap banyak ayat di dalam Perjanjian Lama atau di Tanakh itu sebagai ayat literal, terus kemudian Bapak bawa kepada Perjanjian Baru, dihubung-hubungkan dengan Yesus, dan Bapak tidak menerima penafsiran daripada orang yang punya otoritas terhadap Tanakh itu, makanya Oke. kita sekarang konsisten. Udah, Bill. ini udah kena nih. PLP artinya apa coba? PLP apa coba? Bukan berhadap-hadapan, salah. Ya, biar mulut dengan mulut. Apa artinya yang keluar dari mulut apa? Suara. Ya, tidak kelihatan. Lanjut dulu. Ini mantap ini. Sebentar nih. Udah ngantuk. Ya, oke, Osep. Oke. Lanjut. Oke. Enggak, sebentar akan saya bongkar ini. Lanjut. Sekarang kalau Pak Malikil menganggap bahwa ayat-ayat yang di dalam PL itu menggambarkan bahwa YTVP punya rupa atau punya fisik atau bisa menjadi manusia, nah tolong saya tanya, Hashem punya bulu paha Pak? Itu pertanyaan orang putus asa, Bro. On the track dong diskusinya. Enggak. Justru saya Kita belum masuk ke situ. Kenapa sudah mau masuk ke situ? Enggak. Aduh, Bukan. Kan Bapak kan menganggap bahwa YTVP kan punya rupa kan. Makanya saya minta Bapak konsisten. Kalau Bapak bilang YTVP punya rupa, apakah YTVP punya bulu paha? Gitu loh. Oke, waktu Itu Yesus hadir, menunjukkan- ya, oke, waktu Yesus hadir kan saya tidak ada dan tidak diceritakan apakah Yesus hadir punya bulu kaki atau tidak, ya kan? Sebenarnya gini, enggak, Bro, saya ya. nggak Sebentar, bicara sebentar. Yesus Pak. Aduh. Saya nggak bicara Yesus, saya bicara YTVP Pak. Lah Yesus itu kan YTVP itu, Bro. Gimana sih? Iya, ya sudah coba sekarang di Yesaya 7 coba ada ayat
Tuhan punya bulu kaki itu literal atau kiasan? Ya coba bacakan, bacakan. Nah, saya bacakan ya. Sambil nunggu Billy nih. Saya 17 ayat 3. Kemudian mengenai apa nih? Immanuel. Yesaya 7 ayat 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu kan melenyapkan janggut juga. Tuhan punya janggut, Pak. Punya bulu paha, punya kepala, Pak. Oke, sudah. Silakan. Oke, di situ kan metafor. Udah terlihat. Nah, sekarang Bapak bilang metafor. Lah, Kenapa terus? tadi yang tempat kudus Bapak tidak bilang metafor? Nah, itu Bro, maksud saya. Ya, jadi begini bro, gini saya tanya ya, gini. Bapak harus Jadi, konsisten loh, Bapak harus konsisten loh ya. bukan bronya bertanya itu kayak putus asa begitu loh. Oh enggak putus asa. Saya sedang mencari kekonsistenan Pak Malikil oke. dengan mengatakan Yotevave punya kepala, punya janggut. Bapak harus konsisten gitu maksud saya. Bukan putus asa. Justru kalau Bapak bilang ini metafor berarti Bapak nggak konsisten gitu. Oke, sudah. Ya, silakan. Oke. Jadi gini ya, jadi setiap ayat itu kan yang dibawa dari kitab apa, lalu konteks ayatnya bagaimana, bercerita apa, satu perikop itu berbicara apa. Jadi bro, di sini ya, saya kenapa saya bilang itu argumentasi atau pertanyaan putus asa? Karena untuk mengkondisikan bahwa yang saya pahami seperti itu ditabrakan dengan apa yang lain, padahal di dalam satu perikop itu berbicara apa. Jadi kita harus lihat dulu, jangan hanya dengan comot-comot begitu lalu dibenturkan lah. Itu harus serius, itu argumentasi orang putus asa. Sudah, Pak? Ya, silakan. Nah, itu bukan putus asa. Saya membuktikan bahwa Pak Malikil di sini tidak konsisten. Bapak juga mencomot-comot ayat di mana-mana di dalam PL, menganggap saya tadi tanya sampai berapa kali loh, Pak ini literal atau kiasan? Literal atau kiasan? Bapak menjawab dengan konsisten itu adalah literal, gitu ya. Tuhan menjadi tempat kudus sampai saya tadi nanya Tuhan jadi bangunan, Pak. Bapak bilang muter-muter, dibilang literal, tetap literal. Bapak mau bilang Tuhan Yotevave punya rupa, Bapak bilang Bapak menegaskan bahwa punya rupa. Sekarang giliran saya tanya bulu paha, Bapak berkilah bahwa itu metafor gitu. Jadi Bapak belum konsisten di sini, gitu Pak. Ya? Oke, jadi gini ya bro. Ini bukan putus asa loh Pak, ini mohon maaf loh. Ini bukan putus asa. Justru Bapak putus asa karena Bapak tidak bisa membuktikan Bapak konsisten. Oke. Gitu. Silakan Pak. Jadi di dalam kaidah bahasa, ya jadi tidak seperti yang bro pahami itu. Jadi saya paham maksud kamu bro, saya sangat paham. Jadi bro ini kan mengeneralisir semua yang ada. Ketika saya berkata literal, cari ayat yang berbau seperti itu, ditabrakan. Nah itu. Jadi dalam suatu ayat ada berbicara literal, ada berbicara metafor. Itu kita lihat kan ketahuan. Gaya bahasa itu metafor literal itu kan ketahuan. Tapi kalau memang gayanya seperti bro ini ya memang sulit untuk diskusi yang artinya punya nilai itu loh kawan. Nah, udah Pak? Ya. Nah, jadi kalau Bapak bilang saya mengatakan Bapak putus asa, Bapak tadi bilang bahwa Yotevave akan menjadi tempat. Tempat ini adalah fisik, ya Pak ya. Yotevave akan jadi tempat kudus. Bapak gambarkan kepada Yesus yang tubuhnya itu adalah bait Allah. Tadi saya tanya, saya sampai nanya gini loh, Pak, Yesus bait Allah tingginya berapa meter? Saya tanya Bapak berapa kali, ini literal atau metafor atau kiasan? Bapak jelas-jelas mengatakan bahwa itu adalah literal. Jadi Yesus digambarkan menjadi bangunan gitu. Apakah yakin Bapak bilang itu literal? Saya sebenarnya tahu Bapak mungkin salah bicara. Sebenarnya itu adalah metafor atau kiasan. Tetapi karena Bapak sudah bilang dari awal itu literal, Bapak tidak mau dikoreksi, akhirnya Bapak mengatakan itu tetap literal. Tapi begitu saya berikan bulu paha, kepala, janggut, Bapak baru bilang, oh ini kalau begini harus lihat dulu ayatnya. Ini bicara mengenai apa? Bukan begitu Pak. Karena walaupun begitu misalnya ini kejadian nih, kalau dituliskan misalnya bahwa Yotevave akan menciptakan manusia sesuai dengan gambar Yotevave,
apakah Adam ini mukanya seperti Yotefafe gitu Pak? Kalau Bapak mau mengikuti standar Bapak nih gitu. Silakan Pak. Ya, jadi Adam itu rupa. Jadi rupa kalau berbicara gambarnya. Jadi kalau spesifiknya bentuk lekukannya itu kan spesifik. Jadi gini loh bro ya, gini. Oke. Gini, saya kasih contoh ya. Oke. Saya kasih contoh seperti ini ya. Nah. Halo Umar, baru ada suara ini Umar ini. Tunggu ya, tunggu. Nggak bahaya. Gimana Umar? Bahaya Mar. Tuhan kayak Adam. Ini sejarah lu. Kodon ditanya sampai 3 jam Si sejarah. Andre baru Nah, mau. nih. Ini gara-gara Andre nih. Ini berbicara rupa nih. Ini rupa. Ya. Ini namanya bentuk rupa. Namanya 5/4. Ini bentuk rupa. Ini bentuk rupa juga, namanya tabung. Ini bentuk rupa. Ini namanya kerucut. Jadi bentuk rupa itu punya nama. Yang pertama Pak Malikir, yang pertama. 5/4. Oh, aku pikir Trinitas. Nah, oke. Ini juga bentuk rupa. Nah, ini bentuk rupa apa? Gajah. Nah, itu. Jadi berbicara bentuk rupa. Jadi suatu sketsa yang tergambar, yang punya bentuk. Nah, Pak Malikir. sebentar. Gampang kalau soal Trinitas. Jadi saya jelaskan apa itu bentuk rupa. Nah, oke. Oke, lalu ke sini. Ini bentuk Nah. rupanya Trinitas kan. Oke. Nah, ini bentuk rupa. Bentuk rupa apa? Jadi bentuk rupa ini disebut bentuk rupa manusia. Karena punya kepala, ya hidungnya nggak tergambar ya. Nah, apakah semua bentuk rupa itu secara spesifik sama? Enggak. Tetapi bentuk rupanya itu sama semua. Punya tangan, punya kepala, kuping, telinga, hidung, kaki. Ya itu bentuk rupa. Nah, ini kan tidak bisa juga dikonotasikan. Apa ini makhluk hidup? Bukan. Itu hanya bentuk rupa gambar. Nah, itu tuh. Nah, oke. Lalu ini ya. Terakhir nih. Oke. Nah, ini juga bentuk rupa. Nah, inilah Tritunggal. Oh, Nah, Bapak. 3 kepala tunggal. Nah, ini bentuk rupa juga. Ini Tritunggal namanya. Nah, begitu, Bro. Apakah ini makhluk hidup? Bukan. Ini gambar bentuk rupa. Nah, itu. itu yang benar yang mana Pak Malikir? lanjut. Mana Osep so tidur dia? Wih, sudah jam 1 lewat ini. Lanjut. Muna. Bentuk rupa. Ah, Ini Bang Wan tidur ya? Nggak ada suara. Tidur jauh sholat. Ya, oke, Bro Osep, nanti lain sudah Pak nanti ulang Malikir. Jo. Pak Malikir masih sudah, ada? Pak Malikir. Oh iya sudah, silakan. Loh, sudah belum? Sudah. Oh, sudah tadi Pak dari Malikir tadi. belum jawab saya. Apanya? Enggak, Pak Malikir tadi belum jawab saya. Apakah Yotefafe itu mukanya seperti Adam? Iya, bentuk rupanya seperti Adam. Punya kepala, punya kaki, punya alat kelamin gitu, Pak. Oke. Gini ya, jadi gini. Jadi kalau spesifik alat kelamin kan tidak ada pemberitahuannya. Nih, tapi di dalam kitab ini saya kasih tahu ya, di dalam nih, sebentar ya. Dari perjanjian lama juga ya. Yehezkiel 1, Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28. Nah, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada yang menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Seperti rupa manusia. Itu literal atau Iya, literal. kiasan, Pak? Literal, seperti rupa manusia. Nah, kita cari tahu Terus? siapa yang seperti rupa manusia ini. Dari yang menyerupai pinggangnya, ini diurai nih dari penglihatan. Menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa, mengkilat, dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Aku lihat Ya. seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya.
Jadi ada sinar yang mengelilingi yang rupa seperti manusia. Begitulah kelihatan gambar dan kemuliaan Yotevave. Woi, keren. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Kalau bro bertanya punya kelamin, di sini kan nggak ada dijelaskan, tetapi rupanya di sini dijelaskan seperti rupa manusia. Oke, sudah. Kalau seperti rumah manusia, manusia punya kelamin nggak Pak? Lah manusia kan itu spesifik. Kalau dalam penggenapannya, lah. Bro ini memang putus asa cara bertanyanya. Oh enggak putus asa. Saya sedang menguji logikanya Pak Malikil. Kalau Pak Malikil Yotevave punya rupa, tolong buktikan bahwa Yotevave memang punya rupa seperti manusia. Lah sudah kan saya Bapak dari buktikan. tadi. Tadi kan sudah jadi buktikan. makanya kalau saya tanya, berarti Yotevave punya kelamin. Oke, kan tidak diberikan pengetahuan di situ punya kelamin atau tidak. Oke, Saya nanya Bapak, manusia punya kelamin nggak? punya. Punya. Kalau Bapak bilang Yotevave seperti manusia, punya rupa seperti manusia, kalau saya nanya berarti Yotevave punya kelamin, apa saya salah? Ya itu kan spesifik bro bertanya. Saya kan sudah kasih contoh. Betul, saya nanya Ya, spesifik karena Bapak tidak bisa menjawab saya. Loh, sekarang ini Kalau saya Bapak tanya nih. membawa kepada Yeskiel, Nih, ini oke, rupa. menurut Pak Ini Malikil ini bentuk Yotevave. Menurut Yotevave seperti ini. Iya, seperti manusia. Jadi Yotevave seperti ini, Pak. Iya, seperti kan tadi sudah dikatakan. Astagfirullahaladzim. Berarti Yotevave serupa dengan manusia, Pak. Lah ini serupa. Seperti rupa. Seperti, itu kan Iya. seperti, makanya saya tanya, ini Iya, literal seperti. atau kiasan? Makanya ditanya. Makanya saya tanya Bapak, ini literal. Bapak sebenarnya, ini mohon maaf. Sebenarnya Pak Maliki tahu nggak bedanya literal sama metafor? Ya silakan kalau Anda mau menjelaskan ini metafor ya monggo. Enggak, silakan saya tanya Bapak, bedanya Ya literal sama ini metafor itu literal apa? kelihatan seperti rupa manusia. Oke, berarti Yotevave punya kelamin. Lah itu kan spesifik bro. Gimana sih? Maksudnya spesifik itu apa maksudnya spesifik, Pak? Artinya bro kan bertanya sesuatu yang tidak dalam ayat ini. Itu Kan, kan, Bapak tahu, tadi kan saya tanya Bapak, manusia punya kelamin nggak? Bapak bilang punya. Kan kita Iya. pakai logika simpel aja, Pak. Kalau Iya. serupa dengan manusia punya tangan, punya kepala, punya janggut, punya paha, punya kelamin. Lah kalau Bapak bilang menyamakan Yotevave dengan manusia, kan saya nggak salah kalau nanya kalau begitu Yotevave punya kelamin. Bapak ketika bilang spesifik manusia. ketika Yesus lahir kan disunat berarti sudah punya tuh. Nah sebelum Oh. itu kan belum tahu orang bahwa rupa ini punya kelamin atau tidak kan belum tahu. Loh, nggak bahaya ta? Sebelum Yesus lahir sudah tahu, Pak, manusia punya kelamin, Pak. Bukan dalam rupa ini tidak ada diindikasikan punya kelamin. Jadi Kan rupanya yang Bapak tahu manusia tuh rupanya seperti apa, anggota tubuh manusia seperti apa. Kalau Bapak mau menyamakan Yotevave dengan manusia, berarti Bapak mau mengatakan bahwa Yotevave serupa ini dengan aja. manusia. Ketika Jibril menjelma seperti manusia punya kelamin nggak Iya. Jibril? Kalau dia menjelma menjadi manusia, dia punya kelamin. Oh, Jibril punya kelamin. Oh. Tetapi kan itu kan sementara, Pak. Dia kembali lagi ke bentuk asalnya. Oke. Kalau Yotevave menjadi Yesus, kemudian pada waktu Yesus diangkat ke langit atau ke sorga, kelaminnya ikut nggak, Pak? Gimana? Waktu Yotevave menjelma menjadi Yesus, kan Bapak bilang Yesus adalah Yotevave. Ya. Pada waktu Yesus menjadi manusia di bumi, terus waktu Yesus diangkat ke sorga atau ke langit, kelaminnya ikut nggak, Pak? Oke, ini pertanyaannya sudah agak ini ya bro, tapi saya jawab aja ya setelah ini saya turun. Ya. Ya, Silakan bukan jawab. gini kawanku, saya itu berusaha membangun diskusi yang mendidik, bukan yang seperti ini. Oke, Ya. paham ya? Oke, ya. Jadi Yesus ya naik dengan tubuh kemuliaannya itu, entah itu Bawa kelamin kelaminnya, nggak, Pak? rambutnya. Bawa kelamin nggak? Iya jelas. Terus, Oke. terus Tuhan punya Udah, kelamin udah. di langit buat apa, Pak? Kelaminnya buat apa, Pak? Udah bro, nantilah. Kayaknya bro. Astagfirullahalazim. Tuhan punya kelamin. Kalau begitu Iya, kan nggak kelamin masalah. Yesus di Buat atas apa? buat apa, Pak? Buat aksesoris doang gitu, Pak, maksudnya. Iya kan Tuhan itu apa yang dipunyainya kan dia yang mengetahui. Oke. Udah cukup. Kalau Nggak Bapak masalah, bilang nggak cukup, masalah. Sudah. Ya, Atau mau diterusin? Bro Donde itu punya kelas diskusi yang intelek. Ternyata Oke, jauh dari ekspektasi. Justru karena Bapak menyamakan Yotevave dengan manusia, makanya saya menganggap Bapak ini adalah orang penganut pagan, Pak.
Oh nggak masalah. Apa maksudnya pagan? Nah, Coba. Pagan apa itu itu? maksudnya adalah orang-orang yang percaya dewa bisa jadi manusia. Oh, definisi pagan ya bukan seperti itu. Definisi pagan Coba, Pak. adalah gini. Definisi pagan itu dicetuskan oleh kekristenan loh. Jangan salah. Iya, memang Iya, awalnya sebentar, Kristen Pak. yang menuduh orang sebagai Aduh, pagan, tapi iya, sebentar. sebenarnya Kristen itu yang pagan gitu. Definisi pagan adalah suatu kumpulan kepercayaan yang menaruh pengharapan bukan kepada Tuhan. Itu pagan. Bukan kepada Tuhan yang Oke. benar. Itu pagan. Oke, Itu loh. kalau di pagan Pak, kalau di pagan itu percaya nggak dewa bisa jadi manusia? Ya itu urusan pagan. Kita tidak sedang membahas. Kan Bapak paham nih artinya pagan. Saya tanya, kalau Bapak paham artinya pagan, kalau di dalam kepercayaan pagan, percaya nggak tuh dewa itu bisa jadi manusia? Kalau di kepercayaan pagan itu nggak ada dewa yang bisa jadi manusia. Nggak Masa ada. Pak? Yakin Pak? Iya, Yakin? susah nggak? Ayatnya tuh. Iya, ayatnya di Hah? mana? Ayatnya di Bukan mana? ayat, ini kan kita terus? bicara sejarah. Iya, sejarahnya Nah, di orang mana? pagan itu yang mempercayai dewa-dewa bisa jadi manusia, bisa menghamili manusia. Terus kemudian anak dewa dan manusia itu setengah manusia, setengah dewa. Oh, Pak. itu Orang berbicara. pagan, Bang Erdi. orang pagan itu juga mempercayai bahwa mereka bisa diselamatkan dengan mempersembahkan darah manusia. Itu berbicara anak-anak Elohim itu, Bro. Dewa-dewa itu. Bukan. Saya lagi bicara coba orang-orang pagan dari abad ke-7, 8, 9 misalnya bangsa Viking itu. Ada. Itu orang pagan bukan? Ada ayatnya tuh. Ada ayatnya, coba Bang Maliki buka para rasul. Udah, nantilah, Bro. Udah jam berapa? Udah 1:30. Nantilah kapan-kapan. Saya cuman titip pesan aja sama Bang Iya. Malikir. Itu kelaminnya Yesus dibawa ke surga buat apa gitu. Gak apa-apa, Bro. Memang buat Anda itu sesuatu kehinaan, tapi buat kami yang percaya mengimani adalah suatu anugerah gitu loh. Iya. Oke? Ayat Mas, Ya. ayat Mas Bang Maliki. Iya, ya saya harap sih gini, Bro. Saya itu kalau karakter saya dulu seperti Anda, diskusinya barbar kayak begitu, Bro. Jadi hal-hal yang tidak mendidik itu ditanyakan. Tetapi saya paham, menyadari hal-hal seperti itu tidak layak dipertontonkan. Gitu. Jadi saya Karena berusaha ini yang itu mengenai logika manusia, Pak. Bukan. Setiap Iya, manusia saya paham, itu saya punya paham, akal saya dan logika. Saya Kalau paham. Bapak menyamakan Yahweh sebagai Tuhan Maha Pencipta menjadi manusia, nah itu Bapak jangan menghindar kalau Iya, ditanya enggak kelaminnya Tuhan masalah, buat enggak apa masalah. gitu. Enggak masalah. Sedangkan Nah, di dalam PL atau di dalam tanah Bukan. tidak ada ceritanya Yahweh bisa Gini, menjadi gini, manusia. gini, Bro. Tadi sudah ditulis juga Bukan. bahwa tetapi suatu rupa pun tidak bisa dilihat. Nah, gitu. Nah, suatu rupa pun tidak bisa dilihat, tetapi YTVP Iya. berbicara dengan rupa Tuhan. Coba. Iya, tetapi Dengan kan kata tidak yang ada. sama. Tidak Salah. ada yang pernah melihat Gini rupa Bro, daripada saya Yahweh. paham, saya Kalau paham. Bapak tadi, Saya paham sekali, Bro. Dari tadi mau mencoba menggugurkan argumentasi dengan dalil-dalil yang saya bawa. Sudah gugur, Pak. Dari tapi tadi tidak sudah gugur. mampu. Itu masalahnya, Bro. Mampu, Larinya ke Pak. situ. Justru Nah, itu. enggak, karena tanah Tapi nggak itu apa-apa lah, bukan ke punya depannya orang Kristen. kita Orang diskusi Kristen yang adalah mengedukasi kitabnya lah, Bro. Septuaginta, gitu. Gini, Jadi ke depannya- Septuaginta itu bukan Bible-nya orang Yahudi, tanah bukan Bible-nya orang Kristen, gitu. Gini Bro, saya harap Anda kan sudah dewasa. Jadi bangunlah suatu diskusi yang mendidik. Oke? Saya paham, saya juga bisa melakukan hal demikian, tapi buat saya itu sudah berlalu. Itu loh, hal-hal seperti itu tidak mendidik. Jadi kawan. ini Pak, kalau Bapak menganggap pertanyaan saya tidak mendidik, Bapak juga harus mengevaluasi yang namanya Tuhan yang Maha Oke, Pencipta nantilah bisa jadi manusia. Gitu. Umar ya, sip, kita diskusi lagi ya. Oke, Bro Dondi ya, Bang Oke, silakan. Muala Prince ya, thank you semua ya. Oke, thank you. Silakan Bang.